ketemu lagi dengan kita nih dari Next Art. Nah, tapi kali ini acara kita ini berbeda nih. Ini adalah Next Talk. Nah, Next Talk ini ngobrol-ngobrol, tapi kita lebih menyoroti apa yang terjadi di sekitar kita sebenarnya ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, aku Ica, PR dari Next Art, dan ini Ryozi, CEO dari Next Art. Oke. Nah, topik kita kali ini kita mau ngebahas mengenai gimana nih kesejahteraan musisi-musisi Indonesia. Nah, kan kita kan Next Art ini kan memang dunia musik kan. Kita melihat kilas balik ke belakang nih, masa pandemi selama 2 tahun. Itu kan benar-benar keadaan yang sangat Tragis. Iya, bisa dibilang ya, tragis. Nah, Mas Rio gimana nih ngelihat masa 2 tahun ke belakang itu? Nah, sebelum lanjut, kita mau ngenalin satu produk dulu nih, kopi dari Banyuwangi. Namanya Darker Black Coffee Creativity Booster. Ini dari Banyuwangi? Iya. Imut-imut begini? Iya, ini booster loh. Untuk biasa kalau musisi suka booster. Nah. Supaya kreativitasnya muncul. Ya, mau cobain nggak? Oh, boleh? Boleh dong, masa iya nggak boleh? Darker Black Coffee Nah, Creativity sambil Booster. dia nyobain, dibacain dulu nih. Jadi ini ingredientsnya ada dark roast house blend coffee, ada fresh milknya, ada palm sugar, ginseng, dan herbs. Nah. Dan tanpa pengawet. Yap. Ya, gue minum ya. Ya. Enak Kak? Dari sisi musisi atau dari sisi guanya? Ya gimana menurut lo? Kalau gua nih ya, gua suka. Secara musisi gua rasa sih teman-teman musisi suka. Karena nih black coffee-nya kayak rasa-rasa gula arennya juga. Iya nggak bener ya? Iya, ada gula aren emang. Betul. Nah, ada palm sugar-nya dan ini bikin boosting melek ini. Tapi emang sekecil ini ya? Iya. Seru sih. Untuk harga ini satu paketnya ya harganya 110.000. Isinya ada 3 botol. Langsung 3 botol ya, iya. Paketan. Lo belinya langsung satu set tuh, langsung 3 botol. Iya. Tapi oke sih nih. Melek nih kalau untuk begadangan bikin musik cocok. Cocok banget karena after taste-nya itu ada rasa aren-arennya gitu. Dan ada kopinya juga. Ya ini pasti kopinya juga kualitas yang bagus ya. Karena menurut gua kalau kopi udah dimasukin ke dalam botol gini, ini kan perlu kualitas yang bagus. Ya. Apalagi dicampur sama palm sugar. Tanpa pengawet. Jadi silakan boleh dicoba ya. Oke. Iya, ini sih kalau mau diobrolin tentang ini sih agak berat ya. Karena yang pastinya selama 2 tahun terhadang pandemi ini yang jelas khususnya terhadap musisi ini semuanya tiarap. Iya, betul. Ya. Jangankan tiarap, ada yang sudah bisa dibilang kolaps, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Benar. Dan banyak sekali teman-teman kita di Indonesia yang masuk di lingkungan itu. Yang jelas di wilayah dunia entertain, satu, waktu pandemi tempat manggung udah nggak ada. Betul. Ditutup semua. Yang kedua, bagi musisi-musisi yang ngajar, nggak bisa ngajar offline. Benar, offline. Lalu dicoba ke online. Waktu itu saya juga bergerak di dunia pendidikan anak, piano. Saya juga coba online. Teman-teman musisi juga coba online, tapi tidak maksimal. Karena yang namanya belajar musik itu harus di-touch, ya harus ada ketemu sama gurunya. Jadi tidak bisa semata-mata lewat online itu bisa maksimal hasilnya. Yang ketiga, tentunya pendapatannya tidak ada jadi. Nah ini yang menjadi beban berat bagi musisi, teman-teman musisi di Indonesia. Dan banyak yang mengeluh, akhirnya ujung-ujungnya banyak juga teman-teman musisi yang menjual gearnya, alat, bukan alat aja sih, sebagai teman hidupnya, sahabatnya, mungkin istrinya itu alatnya, gitarnya, keyboardnya. Akhirnya itu di Lego atau dijual karena tuntutan kebutuhan
hidup Demi bertahan ya. demi bertahan. Dan itu sangat disayangkan. Karena apa? Di sisi lain juga tidak bisa berbuat banyak karena pemerintah juga lockdown waktu itu ya. Mungkin bukan lockdown sih, istilahnya PPKM. Dan akhirnya tidak bisa apa-apa. Dan sebanyaknya musisi di Indonesia, akhirnya banyak yang hijrah ke bisnis lain. Iya. Minimum dagang. Betul. Itu dia. Betul. Itu yang jadi masalah di pandemi kemarin. Dan ada beberapa musisi yang mindsetnya tetap open mind, ya, cerita sana cerita sini, cari informasi sana cari informasi sini. Ada sebagian kecil musisi-musisi teman-teman saya juga terutama yang akhirnya bergerak di dalam pembuatan karya cipta. Nah, tentu banyak musisi atau teman-teman yang lain, gimana orang tempat udah nggak ada, mau manggung aja susah, mau ini segala macam. Tapi ternyata ada juga sebagian musisi yang pada saat pandemi, ketika ngajar udah nggak bisa, manggung udah nggak bisa, mereka bikin musik di rumah dengan peralatan recording yang saat ini sangat murah meriah, dengan sebuah laptop, ada audio interface, ada keyboard controller, mereka membuat musik di mana aja. Dan karya cipta itu akhirnya didistribusikan oleh sebuah agregator. Ya, entah agregatornya dari mana aja, dari luar negeri atau di mana, mereka mendaftarkan. Nah, dari situlah konsistensi si musisi ini dipertaruhkan. Karena kan kita udah banyak ngobrol kemarin-kemarin ini, gimana caranya mendaftarkan karya cipta itu, syarat utamanya adalah konsisten. Iya, betul. Nah, ketika konsisten 3 minggu sekali atau sebulan sekali mereka rilis terus ya, nah itu menjadikan algoritmanya semakin baik, sehingga pendapatan royaltinya semakin baik juga. Nah, musisi-musisi itu ada yang kayak gitu, konsisten. Setiap hari dia bikin musik, ya setiap entah 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali mereka daftar terus. Benar-benar tiap hari main musik tuh ya. Iya, buat musik, dan lagu. dia tidak berpikir, dia cuma berpikir masukin aja. Karena tahu di situ ada royaltinya. Iya. Tapi kapan? Berarti setelah 3 bulan berikutnya baru dia menghasilkan kan. Iya. Jadi selama 3 bulan ini, entah seminggu sekali, 2 minggu sekali, dia pokoknya daftar. Bikin musik, daftar. Bikin musik, daftar. Dan hal hasil, ketika lewat dari 3 bulan, mulai itu ada pundi-pundinya. Mulai kelihatan Mulai ya. kelihatan, ada duit ini gitu. Nah, sehingga dia tahan dulu. Biasanya kan kalau kita di NextArt ada minimum withdrawnya itu $30. Nah, tentu kalau udah lewat dari $30 kan udah boleh ditarik. Nah, itu yang terjadi kenyataannya reals. Beberapa teman-teman musisi melakukan hal itu. Sehingga membantu kondisi kesulitan masa pandemi kemarin. Jadi istilahnya nggak bisa ngajar, nggak bisa manggung, tapi ada pos atau apa ya, pendapatan lain, alternatif ya, alternatif jatuhnya. atau passive income yang berasal dari dunianya juga, musik. Nah, itu bagaimana caranya? Ya tinggal daftarin ke sebuah agregator seperti NextArt, ya kan? Kita nggak tahu hari ini dimasukin, mungkin ada yang berpikir harus cari duit dari sini, ada yang berpikir enggak lah, gue iseng-iseng aja masukin musik. Yang ketiga ada yang berpikir biarin aja daftar, siapa tahu tahun depan pundi-pundinya jadi banyak, ya kan? Tapi kan ternyata kenyataannya reals. Lu Ca, baru berapa minggu? Sebulan lah ya? Sebulan masukin daftar di NextArt, kelihatan kan udah mulai hasilnya? Udah mulai kelihatan. Nah, terus streamingnya juga udah lumayan. Iya, tapi kan nggak bisa semata-mata didiemin. Lu treatment kan? Ya, ya ada kan? promonya sedikit-sedikit. Iya dong, lu treatment, ada promo dikit-dikit, terus selalu buka link di sosmed, terus udah gitu apa yang bisa dikerjakan, ya kan, di treatment lah. Nah, akhirnya ada hasilnya. Apalagi kalau di treatmentnya ini bener-bener gila-gilaan lah, fokus gitu macam, itu sih luar biasa. Menghasilkan banget tuh. Menghasilkan banget. Nah, jadi tetap sebuah karya cipta ini perlu dikontrol, perlu di treatment yang baik sehingga bisa menghasilkan yang baik. Gitu. Nah, kita masih menyoroti yang ini nih. Kenapa ya? Maksudnya kalau kita mau compare gitu ya, artis internasional sama artis Indonesia, kok sepertinya jomplang ya? Sangat. Nah, kalau dari pendapat Rio gimana? Jadi begini, ini ngelihat dari kacamata gue sendiri.
Jadi artis internasional, mau Amerika maupun Eropa, mereka syarat utama yang konsisten itu udah dijalankan. Itu yang pertama. Yang kedua, tim, apapun timnya yang disebut, bisa manajemennya ya, atau dari sisi manajernya atau dari sisi labelnya, ini mereka sudah mumpuni, dalam arti mereka sudah terorganize dengan baik. Ya kan, itu dulu. Yang ketiga, industrinya itu sangat berkembang karena bukan pemain industrinya yang mengembangkan, tapi negara ikut andil. Nah ini yang tiga besar ini yang di Indonesia bukannya belum, tapi masih kurang banyak. Masih kurang, ya. Iya, itu dia jadi masalahnya. Konsisten, Indonesia dibilang konsisten, ya ada yang konsisten, tapi banyak yang belum konsisten. Ya. Yang kedua, tim-timnya terorganize di Indonesia, ada yang sudah terorganize. Contohnya kayak misalnya Tulus gitu ya, dia sudah bisa menghasilkan yang baik. Judika udah bisa menghasilkan yang baik, berarti timnya terorganize. Nah, kita juga masih banyak yang belum terorganize. Yang ketiga, pemerintah. Ini yang paling penting. Ketika kita mau babak belur di dunia musik entertain untuk mendapatkan sesuatu yang hasil yang bagus, tapi pemerintah tidak 100% mendukung, ya ini juga menjadi apa ya? Menjadi jalannya itu tidak smooth. Ya. Nah, di Amerika terutama di Hollywood, memang terutama Hollywood ya, kota entertain. Ya. Musik, film maju pesat. Betul. Karena pemerintah dukung habis dan pelaku industrinya juga bergerak yang sama. Sehingga dari sisi pelaku industri, pemerintah, dan juga sampai ke awardingnya itu mereka sudah sejalan. Maka disebut namanya entertain industry. Nah ini yang di Indonesia yang harus segera teman-teman musisi, produser musik, maupun yang berkecimpung di dunia entertain tapi yang berhubungan dengan pemerintah. Nah ini harus bersatu sebenarnya. Dan ini memang sulit karena kita terlalu banyak suku, ras di Indonesia, ya, terlalu banyak pulau. Nah ini kan yang mungkin bukannya nggak bisa, tapi berat untuk menyatukan ini, nggak gampang. Karena di setiap kota, di setiap provinsi, mereka juga punya musik sendiri, ya kan? Nah tentunya perlu yang digalakkan atau perlu yang diangkat adalah musik daerahnya ini dulu. Kalau musik populer udah jelas pop dia, ya selagi ada yang orang bisa mempopulerkan langsung naik. Tapi sebenarnya kira-kira bisa nggak sih kita seperti mereka gitu? Maksudnya kita melihat 2 tahun yang lalu gitu ya, saat musisi Indonesia ini tiarap gitu kan. Tapi musisi internasional ini walaupun mereka tidak bisa kemana-mana gitu, tapi mereka masih tetap bisa nikmatin hidup yang enak gitu. Ya. Karena ada royalti yang berjalan itu kan. Karena ada sistem royalti yang sudah terorganize dengan baik. Kira-kira Indonesia bisa nggak sih seperti itu? Kalau bisa, cuman mau nggak? Atau niat tulusnya untuk membantu ini, terus tidak ada apa sih? Ya saya nggak mau cerita yang terlalu gamblang ya. Ada bagian-bagian tertentu yang semuanya punya jalan masing-masing. Nah ini yang disebut Indonesia Negara Kesatuan, ya di entertain juga harus bersatu sebenarnya. Tapi kalau nggak bersatu, Amerika, gini, kemenangannya ini mungkin salah atau benar bisa dikoreksi ya. Kemenangan orang luar, terutama Amerika, Korea, Jepang untuk entertain, mereka satu ras. Iya, mungkin itu kali ya. Jepang satu ras, Korea satu ras, Amerika satu ras. Mereka langsung nyatu gitu. Nah kita ini banyak pikiran, ya kan, banyak suku dan ras yang menyatukannya yang agak sulit sebenarnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Tapi buktinya komunitas lagu Minang mereka heboh sendiri dengan lagu Minangnya. Komunitas lagu Ambon mereka heboh sendiri dengan lagu Ambonnya. Apalagi komunitas lagu Batak. Orang Batak nggak senang dengan lagu Batak, itu luar biasa. Iya, betul. Tapi ketika ini digabungkan jadi Indonesia, nah ini jadi masalah nih. Ya kan? Ujung-ujungnya apa? Segelintiran yang musik populer yang ada di Jakarta terutama, ya juga masing-masing juga. Iya. Ya kan? Tidak jadi menyatu dengan musik-musik daerah. Makanya Next Art tugas pertamanya, target utamanya adalah musik daerah. Memang kita juga berat untuk menyatukan mereka-mereka di daerah, tapi minimum ya musik daerah itu bisa mendaftarkan karyanya ke sini dan mereka mendapatkan royalti yang baik, sehingga juga mereka punya pemikiran yang luas gitu. Oh iya harus begini ya, harus begini ya, harus begini ya. Oh harus disatukan gini, harus gini. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa jadi musik Indonesia. Iya. Dan mereka pun juga bisa sejahtera dengan royalti yang layak ya. Pasti.
Ya, sekarang kadang-kadang gue tanya sama lu dengan dapat royalti yang mungkin nilai dolarnya ya nggak signifikan lah, tapi kan ada rasa gimana? Ya happy lah. Happy kan? Maksudnya ya lumayan, maksudnya untuk tambahan-tambahan. Nah iya. Tambahan-tambahan. Iya itu. Memang itu ya itu karena gua nggak seriusin ya. Kalau misalkan kalau gua seriusin ya gua fokusin pasti pundi-pundinya lebih dari itu. Pasti. Tapi ini kan karena awalnya hanya ngelihat masa pandemi kemarin iseng naro gitu. Ternyata setahun kemudian lumayan. Makanya, akhirnya bikin lagi gitu coba kan. Coba bayangkan kalau produk lu ini ada tim khusus, ya itu lebih gila lagi sih. Pasti. Ya, karena berangkat dari contoh artis-artis yang sudah top gitu ya, seperti Tulus, Judika, mereka punya tim yang kuat di belakang layarnya, nggak semata-mata Tulus tiba-tiba naik sendiri kalau nggak ada tim yang mendukungnya, gitu. Nah, bagi teman-teman musisi yang dari masa pandemi ada kesulitan gitu ya, atau sekarang udah mulai lagi nih, kita udah mulai open, udah mulai orang bisa konser gitu ya. Nah ini kita dari Next Art tentunya ingin sharing, mulailah konsisten lagi, terus cepat segera untuk bisa membuat produknya kalian ini bisa dibawa ke semua orang, didengarkan, tapi punya tim yang kuat. Ya. Ya. Nah, jadi kalau kalian nih Sobat Art juga kalau punya stok lagu kayak gue gitu ya, yang tadinya cuman nongkrong aja di dalam hard disk gitu, tapi akhirnya setelah iseng-iseng dimasukkan ke platform musik, ke DSP, ternyata menghasilkan uang, akhirnya ya kenapa enggak gitu, maksudnya daripada cuma menuhin hard disk kan. Iya. Ya, jadi buat kalian Sobat Art, coba deh mulai. Kalau memang punya stok lagu gitu ya, kenapa nggak coba mulai didistribusikan? Bisa ke Next Art gitu ya. Nanti kita di sini akan bantu untuk distribusinya. Kita juga open untuk konsultasi loh. Kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol, monggo bisa datang ke kantor kita. Kantor kita ada di Menteng, Jakarta Pusat, Jalan Kudus nomor 3. Yes. Nah, terus kalau misalkan mau telepon gitu ya, mau ngubungin kita, konsultasinya by phone juga bisa. Ke 0813 13 13 5676. Kalau misalkan mau lewat sosial media juga bisa. Kita ada IG, Instagram kita di nextart.id, ada juga di FB Nextart Digital Music Distribution. Tinggal kontak aja gitu. Ya, kita selalu mendukung dan selalu support. Ya, semoga sama-sama sih kita mendoakan semua musisi di Indonesia bisa jadi lebih sejahtera. Ya, jangan seperti 2 tahun yang lalu. Sekarang kita sudah mulai menuju endemi ya jatuhnya ya. Semoga kedepannya sudah mulai bergerak semua nih, udah mulai naik semua. Ya, gitu. Sudah mulai terbuka untuk bisa konser, bisa bikin sesuatu lagi. Nah ini kan pencerahan, ya kan? Nah tentunya udah ada pencerahan ini ya, semangatnya tambah luar biasa. Segera bikin karya, daftarkan supaya menjaga aset-aset karya cipta Anda. Iya, itu penting sejak banget dini. Oke, nanti kita ketemu lagi di video berikutnya di Next Talk. Oke. Kita pamit dulu, dah.